Makanya Neymar, terus kemarin Ibrahimovic, Robert Pattinson bisa sembuh 4 hari. Kenapa? Bro, atlet kuat imunnya. Virus masuk diajar langsung sikat. Paham? Sampai sini paham? Kenapa kok di swab? Karena swab ini reseptor virus COVID paling banyak tuh di sini, bro. Tenggorokan. Tenggorokan sama perbatasan hidung dengan tenggorokan. Makanya di swab. Harapannya dilihat selnya. Oh, no COVID tesu. Gitu. Makanya saya nanti akan kaitan kenapa saya solusinya swab gratis. Paham? Nah, Mas Tirta, berarti kalau orang kena virus, berarti orang yang pernah kena DB, orang yang pernah kena DB atau influenza dulu lebih kuat. Betul. Kenapa? Itu kayak kapalan. Contoh, kamu kalau main gitar, ini kan kapalan, kayak saya. Contoh, orang kena DB. Orang kena DB, orang kena tipes, tipes bakteri, sorry. Orang kena DB, terus orang kena hepatitis, orang kena virus influenza H1N1. Dia posisinya akan lebih kuat. Kenapa? Karena antibodinya sudah biasa diajar. Makanya yang kena COVID rata-rata orang kaya. Itu alasan kenapa orang gelandangan, orang gila, orang di pasar jarang kena. Karena tentaranya sudah siap. Paham, bosku? Itu teori utamanya ya. Itu teori utamanya. Saya terangkan dulu nih. Biar kalian nggak salah kaprah. Jadi kalian tahu, memang benar virus ini bisa sembuh sendiri kalau imunnya kuat. Nah, kalau imunnya nggak kuat, pakai obat penunjang. Nah, ini baru bahas strukturnya. Makanya kalau kalian tanya, kenapa orang gila nggak pernah COVID? Karena imunnya kuat, mas. Bacilak sampah dimakan aja kuat ya. Kenapa COVID rata-rata menyerang orang yang menengah ke atas? Karena tubuhnya belum biasa disikat, bro. Paham kan? Nah, dari sini kan kalian tahu kenapa ke orang gila, gelandangan, pasar nggak kena. Makanya semakin sering kalian di lapangan, malah kena. Kenapa, bro? Debu jalanan, polusi, makan cuma nggak cuci tangan aja aman itu orang-orang. Kenapa? Karena kita imunnya kuat duluan. Itu alasan kenapa orang di lapangan kuat. Tapi virusnya masuk nggak menginfeksi. Kenapa? Kuat, bro. Awake kuat. Coba kamu lihat kuli bangunan. Masuk angin, kerokan sembuh. Makanya semakin dulu dia kena penyakit, ini COVID mental. Itu alasan kenapa yang kena COVID rata-rata menengah ke atas. Perkantoran. Dari dulu saya teriak perkantoran. Kenapa? Karena orang perkantoran itu ringkih. Paham, bro? Makanya disinilah saya bangga. Alhamdulillah saya pernah gak enak, pernah hidup di jalan, pernah kurang mampu. Di sini saya bilang, orang-orang yang hidup di jalan terbiasa dikeras itu imunnya lebih kuat, mas. Itu alasan kenapa akun telur bertanya, kenapa orang gila nggak pernah kena, kenapa gelandangan nggak pernah kena, kenapa Jerry nggak kena, kenapa saya nggak kena, karena kita pernah hidup keras, bro. Bersyukurlah kalian yang hidup keras, karena dengan adanya COVID, kalian yang selamat duluan. Itu alasan, bro. Makanya COVID ini menjadi seleksi bahwa jangan nyepelein orang kecil. Karena yang selamat duluan sekarang orang kecil. Karena mereka terbiasa hidup keras, hidup susah, makan gak enak. Bakterinya banyak. Otomatis tentaranya lebih kuat. Itulah alasannya kenapa saya terangkan dulu pelan-pelan ini di level 5. Paham? Kenapa ke orang kantor lebih sering kena? Mas, sekarang saya terangkan orang kantor. Kembali lagi. COVID itu antibodi kita. Orang kantor cuma duduk dari jam 7 pagi. Kerja ngadep laptop. Kena AC. Gak kena matahari. Duduk tok. Makan fast food. Delivery. Pulang jam 8. Tidur kurang. Main HP terus. Kena AC. Kalau kena COVID tentaranya lemah. Itu alasan klaster perkantoran di Jakarta paling gila. Kenapa DKI paling fatal? Karena orang-orangnya kerja di kantor. Imunnya lemah semua. Nah, terus cara meningkatkan imunnya gimana, Mas Tirta? Makan enak. Makanya ketika COVID ini yang selamat justru orang kecil. Kenapa orang kecil? Orang susah. Karena mereka terbiasa hidup susah. Jangankan COVID, hepatitis A, B, C, D, E, F, G sampai H aja mereka selamat. Itulah alasan.
Emang orang kecil itu ketinggalan di duniawi, tapi soal COVID mereka selamat pertama kali. Saya bisa statement ini kenapa? Saya melihat di lapangan, kuli panggul di Wonokromo, kuli panggul di Makassar, kuli panggul di Pasar Legi Solo, itu yang selamat duluan. Kenapa, Mas? Mereka ini makan 2 kali sehari nasi tempe, gak cuci tangan, tapi selamat. Kenapa? Tentaranya kuat. Jangankan COVID, DB aja bisa selamat. Keroi selamat. Paham sekarang kawan-kawan? Paham? Lah terus obat COVID apa, Mas? Pasien yang dirawat COVID, itu ada 2. Ini adalah jawaban buat kalian semua yang bertanya kepada saya. Pasien COVID itu diapain? Gini. Kalau dia OTG, dia cuma dikasih diet tinggi protein. Jadi banyak makan makanan yang mengandung protein. Telur putih, ikan, salmon, makan enak. Pengobatan COVID ini makan enak. Sumpah. Pengobatan COVID saya lihat sendiri pasien COVID itu dikasih makan semua enak. 3 kali sehari. Gitu, makannya enak. Dikasih infus 20 TPM RL. Terus kalau batuk dikasih obat batuk, nyeri telan dikasih obat anti nyeri telan. Kalau misalkan panas dikasih paracetamol, dikasih vitamin B kompleks, sama dikasih vitamin C. Lah kalau bergejala gimana, Mas? Kalau sesak napas, pakai obat contoh Avigan, hidrokloroquin, ambroxol, salbutamol, dan kawan-kawannya. Kalau sampai pneumonia, dia masuk ICU, pakai ventilator kalau gagal nafas. Tapi tetap pengobatannya adalah antibiotik dosis tinggi. Jadi diharap antibiotik dosis tinggi ini kan buat bakteri. Antibiotik ini diharapkan bisa menumbuhkan tentara-tentara kita di dalam tubuh biar menang. Loh, berarti obat kita antibody, Mas. Benar, caranya apa? Makan, bro. Nah, makanya saya bilang, gimana kita mau mengharapkan warga kita sehat kalau nggak ada yang bisa makan? Makanya biayanya mahal karena mangan enak. Paham bosku sekalian? Paham? Itulah artinya kenapa saya bilang dari kemarin, kita percuma menjaga protokol kesehatan jika kita tidak bisa memberikan ketahanan pangan untuk warga kita. Makanya saya salut sama Jering karena dia membagikan makanan. Makanan adalah nutrisi, nutrisi penunjang antibodi. Protein itu zat pembangun antibodi paling kuat. Menjadi limfosit, lalu ada IG, imunoglobulin, M dan G, itulah pelawan-pelawan COVID di dalam tubuh. Gimana orang mau sehat kalau nggak bisa makan? Kalau kita cuma pakai masker, tapi kita nggak makan, sama aja tetap sakit. Dasarnya udah salah. Itulah yang saya bilang, 3M memang harus dilakukan, tapi menjamin warga kita bisa makan itu juga penting. Maka saya bilang selama warga kita nggak bisa makan, COVID tetap akan ada karena giliran. Yang selamat duluan rakyat kecil. Jika kalian rakyat kecil dari dulu ditindas, di COVID kalian berjaya. Saya jamin orang kecil, orang yang biasa ditindas itu adalah orang yang paling berjaya di COVID karena mereka nggak akan pernah ngerasain COVID ini. Kalaupun pernah OTG doang. Kenapa? Imunnya kuat. Itu pertama. Terus soal vaksin gimana, Mas Tirta? Gini, tadi udah jelas ya. Berarti benar, COVID memang self-limiting disease asal imunnya kuat. Kalau imun nggak kuat, pakai obat. Loh, Mas Tirta, soal vaksin gimana? Oke, kita udah tahu. Tentara. Nah, Pak, akhirnya WHO pakai cara instan. Ya disebut vaksin. Vaksin ini adalah virus dilemahkan. Jadi tentara kita diadaptasikan karena kita tahu warga kita rata-rata hidupnya adalah di kantor. Nah, virus ini digebuki dulu di luar. Asuwe jancuk. Nah, virus ini digebuki di luar. Virus COVID ini digebuki di luar. Cok asu, cok. Lemah dia. Udah lemah dimasukin ke tubuh. Dikeroyok karo antibodinya. Ini virus nih, vaksin itu gini. Ini vaksin, ini virus COVID. Diculik, gebuki saya asu. Nah, virus COVID ini sebabak belur dimasukkan ke tubuh. Harapannya antibodi kita, cok, ono virus kuwi nyasar, lemah, gebuki. Harapannya muncul antibodi alami. Vaksin itu memicu antibodi alami. Supaya muncul antibodi lagi kalau COVID aslinya keluar. Asu, koncoku diculik. Neng jerone Tirta, COVID datang nyusul. Sudah ada tentaranya. Nah, vaksin itu begitu. Makanya kalau dibilang
Vaksin ini untuk apa? Untuk orang-orang. Makanya kalau ada orang kecil bilang, saya nggak mau divaksin COVID. Wah, hidupnya di lapangan. Ya wes. Makanya vaksin COVID ini diutamakan untuk orang-orang yang emang secara struktural imun lemah. Jadi vaksin itu berisi virus COVID. Wes babak belur. Sudah hancur lebur, dihajar. Tapi nggak dimatiin. Kan anjing ya. Ini disikat nih virus COVID. Tar. Nggak dibunuh. Dibuat sekarat. Masukin tubuh, harapannya dikeroyok lagi sama orang antibodi kita, tentara kita, muncul antibodi alami. Jadi kalau COVID yang kuat datang, kita kuat. Nah, apakah berarti apa? Vaksin ini mencegah.